Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdan Farezi dengan NIM 4622020, Prodi Sosiologi Agama A. Di sini video kali ini saya akan mencoba menjelaskan semampu dan sebisa saya tentang filsafat modern. Filsafat modern terbagi atas 13. Di antaranya yang pertama yaitu yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, hukum, dan kedokteran. Descartes sangat menyadari bahwa tidak mudah meyakini tokoh-tokoh gereja bahwa filsafat beruslah rasio. Sedangkan waktu zaman dahulu para tokoh-tokoh sangat tergantung sekali pada dan masih berpegang teguh pada keyakinan dasar-dasar filsafat. Haruslah iman sebagaimana tersirat dalam jargon Credo ad Intelligentiam yang dipopulerkan oleh Anselmus. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam hal berikut ini. Yang pertama, tidak menerima sesuatu apapun sebagai kebenaran, kecuali bila melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada sesuatu keraguan pun yang mampu merobohkan. 2. Pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah sebanyak mungkin. 3. Bimbinglah pikiran dengan teratur dengan memulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Dan terakhir, dalam proses pencarian di dalam penjelasan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna. Yang kedua, empirisme. Sebagai penganut empirisme, pengenalan atau pengetahuan diperoleh melalui pengalaman awal dari segala pengetahuan, juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman dengan demikian. Selanjutnya, tradisi empirisme diturunkan kepada John Locke. Untuk pertama kalinya menerapkan metode empiris kepada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan. Yang ketiga, kritisisme. Sebagai latar belakangnya, manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan telah mencapai hasil yang menggembirakan, dapat berkembang dan sejajar dengan ilmu alam lainnya. 4. Idealisme. Idealisme menerangkan bahwa segala peristiwa di dunia hanyalah
dapat dimengerti jika suatu dipenuhi, yaitu syarat-syaratnya. Peristiwa itu sudah secara otomatis mengandung penjelasannya. 5. Positivisme. Positivisme adalah titik tolak pemikirannya. Apa yang telah diketahui adalah yang faktual, yang positif, sehingga metafisika ditolaknya. Yang keenam adalah evolusianisme. Cenderung meningkatkan jumlahnya di atas batas bahan makanan. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus bekerja sama, harus berjuang di antara sesamanya untuk mempertahankan hidupnya. 7. Materialisme mengemukakan pemikiran bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya karena semuanya dianggap sebagai mesin. Akan tetapi, seorang pemuka tokoh, Ludwig Feuerbach, mengemukakan pendapatnya bahwa baik pengetahuan maupun tindakan berlaku adalah artinya terimalah dunia yang ada bila menolak agama. 8. Neokantianisme memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk menciptakan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. 9. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari kata Yunani. Maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. 10. Filsafat hidup. Filsafat hidup pada mulanya dihadapkan pada masalah metafisika yang tidak tampak dan tempatnya di belakang ilmu pengetahuan. Pemikirannya ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan implikasi logis. 11. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua kebalikannya. Kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang diamati lewat indera. Yang ke-12, eksistensialisme berasal dari kata ex, keluar, dan sistensi atau sisto, berdiri. Merupakan filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Artinya bagaimana manusia berada dalam dunia, pelopor dalam dunia. Pemikiran
ini mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum, tetapi berada pada eksistensi yang individu yang konkret. Ke-13 yang terakhir, neotomisme, yaitu paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna. Kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas telah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang suatu saat belum dibahas. Ketiga, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti, akan tetapi tidak boleh beranggapan bahwa ajaran betul-betul sempurna. Baiklah, mohon maaf bila dalam video kali ini tutur kata dan bahasa saya terbata-bata, tidak fasih atau kurang fasih, atau tidak memuaskan bagi Bapak, Ibu, dosen, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.